Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Semoga Anda semua dimudahkan segala urusannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Materialisasi. Ini bukan materialistik ya, atau bukan materialisme. Jadi materialis ini adalah mewujudkan ke bentuk material, mewujudkan apa yang kita pikirkan ke dalam bentuk nyata. Pikiran kita tahu gitu, menjadi bentuk tahu. Pikiran kita emas gitu, emasnya apa? Cincin, itu ada bentuk cincin, itu materialisasi namanya. Jadi mewujudkan suatu materi dengan keinginan secara sadar, dengan cara yang benar ya, dengan kebenaran. Jadi ceritanya begini Mas, Mbak. Semua yang ada di dunia ini itu ada yang namanya hukum gaya tarik. Jadi semua benda-benda yang ada di dunia ini, makhluk, itu punya daya tarik menarik. Jadi manusia itu nggak bisa jalan sendirian, pasti ada tarik menariknya. Seperti kita berjalan di lalu lintas, kalau ada satu yang mogok, pasti yang di belakang akan menghindari. Seperti itu. Jadi seperti itu situasinya. Hukum gaya tarik menarik. Ini menghubungkan antara energi psikis, energi psikologi, dengan keinginan yang jelas ya, terukur dan tidak merugikan orang lain. Kadang-kadang kita punya keinginan tapi nggak jelas. Ya Allah, doanya khusyuk. Ya Allah, jadikan anak-anakku berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ini kata-kata berguna bagi nusa dan bangsa. Ini nggak spesifik, Pak. Lebih spesifik lagi, sebutkan aja. Jadikanlah anakku dokter bidang biologi gitu. Itu pasti dan spesifik. Ada seorang ustadz ketemu saya di Solo Tigo waktu tahun 2000-an, sambil kita mau Ramadan singkat ya, program paket Ramadan. Jadi kita ada program 1 minggu, diajar oleh ustadz tersebut, menginap 1 hari 1 malam selama seminggu. Itu dia cerita sebelum dia ngisi, itu dia ketemu seorang ustadz di Mesir. Anaknya 20, Pak. Anaknya 20. Dan setiap anaknya itu semuanya menjadi dokter di bidangnya masing-masing. Ada yang dokter farmasi, ada yang dokter konstruksi, dan ada yang dokter agama. Nah, ini yang dia doakan sejak mulai hamil. Itu si Ustadz Uduk itu udah berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini, yang kedua ini misalnya, menjadi dokter arsitek. Nah, sehingga apa yang ada di pikirannya merencanakan
dan mengkondisikan sampai anak itu dewasa. Nah, kembali ke tadi ya, keterkaitan antara alam. Jadi setelah keinginan kita jelaskan ya, kita jelaskan spesifik ya, jelas kamu mau apa. Saya mau mobil, saya mau umroh, saya mau bangun rumah gitu. Itu jelas spesifik. Lalu kita visualisasikan, Pak. Kita gambarkan, kita wujudkan, kita bayangkan dulu situasi rumahnya. 3 kamar, 1 dapur, 1 ruang tengah, 1 ruang tamu, teras. Di depan teras ada halaman. Itu digambarkan di pikiran, dan kalau ada itu Anda cari foto yang sesuai dengan rumah yang Anda inginkan, lalu Anda print dan Anda tempel di tempat strategis di mana Anda sering melihatnya. Dan setiap Anda berangkat kantor atau berangkat ke toko Anda pandangi rumah itu sekilas, lalu Anda pergi setiap hari. Bila perlu, Anda tuliskan, saya mau punya rumah, dan seterusnya. Dan Anda harus yakin dengan apa yang Anda inginkan tadi. Gaya tarik-menarik. Jadi ketika Anda sudah mengumpulkan energi psikis Anda menggambarkan keinginan Anda, dan Anda menulis keinginan Anda, tapi Anda punya keyakinan, itu taruh di tempat strategis. Jadi Anda sering bisa baca berulang-ulang. Ada 2 cara. Tulisan tersebut Anda taruh di tempat yang strategis, sering dibaca. Misalnya anak Anda mau daftar kuliah, tulis saja, saya mendapatkan sekolah yang baik, mudah, dan sangat menyenangkan. Di sini sekolah yang baik itu tulis saja di situ. Di situ mungkin UGM, tulis Pajajaran, tulis. Tapi yang realistis ya tadi, yang realistis dengan kira-kira kemampuan anak Anda. Jangan yang tidak mungkin, misalkan ITB, UI, kalau nggak nyanda jangan. Tulis saja, IPB gitu. Bisa ditulis di mejanya, meja belajarnya. Jadi nanti setiap kali dia belajar, dia akan baca tulisan itu. Mobil, Anda pengen beli apa? Anda pengen beli mobil Avanza. Sama langkahnya tadi. Anda membayangkan mobil Avanza baru, cash, jangan kredit, cash, ya kan? Anda pengen umroh, sama langkahnya. Anda imajinasikan, Anda tuliskan. Anda pengen haji, Anda imajinasikan,
Anda tuliskan. Anda pengen naik jabatan. Anda pengen naik jabatan. Di kantor-kantor kan ada grading ya, ada grade, ada pangkat ya. Ada skala gaji di situ. Kalau di perusahaan saya dulu itu semuanya terbuka. Jadi manajer cabang itu grade 15 misalnya. Gajinya 15 juta. Maaf. Kemudian Anda ukur jangka waktunya Anda untuk mencapai manajer cabang itu dalam berapa tahun. Caranya Anda bisa pakai informasi survei. Anda pepet manajer-manajer senior, Anda akrabi dan Anda tanya, Mas, dulu Mas bisa sampai jadi manajer cabang itu rahasianya apa Mas? Nanti dia akan cerita. Dan berapa lama? Dari sampel yang ada 3 orang 2 orang, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Anda ambil tengahnya. Anda mau di berapa tahun? 7 tahun atau 6 tahun? Anda tulis. Aku mau umroh pada Januari 2027. Umrohnya sama siapa? Sendiri atau sama istri? Kalau sama istri tulis di kertas kecil. Iya, setulisan itulah. Aku mau umroh pada Januari 2027 bersama istri. Lalu kertas itu Anda lipat-lipat, Anda taruh di dompet, di pojok, Anda sesepin di situ. Setelah itu Anda lupakan. Nanti coba Anda lihat pada Januari 2027 apa yang terjadi. Aku akan beli Avanza 25 Desember 2028. Berarti 3 tahun lagi. Tulis. Bila perlu ada warnanya. Dan clear ya, jangan kalau cash tulis cash. Karena teman saya pernah itu hanya beli Avanza, tapi dia dapat memang, tapi leasing. Ya udah. Nah, ini boleh Anda yakini, boleh tidak. Tapi saya sampaikan di dalam video James Quiy adalah motivator terkenal. Dia bilang untuk mencapai target yang Anda inginkan, salah satu syaratnya adalah materialisasikan keinginan itu. Misalnya tahun 2025 nanti Desember, siapa yang memenuhi target akan berlibur ke New York. Nah, begitu diumumkan, Anda beli kopernya aja, lalu taruh koper itu di ruang tamu atau ruang tengah, terserah Anda. Nanti kalau ada keluarga datang, Om, ini kok ada koper siapa? Koper saya. Untuk apa Om? Memang mau pergi? Iya, nanti Desember saya mau mencapai target. Saya mau dapat reward, yaitu jalan-jalan ke New York. Itu namanya materialisasi. Jadi menimbulkan konfirmasi perilaku terhadap pikiran-pikiran kita, niatan kita, menguatkan niat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.